Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Lambang di Python Masterclass. Kali ini kita akan masuk ke materi yang sangat menarik. Kita akan bahas tentang dasar dari AI maupun data science, yaitu matematika dan statistik. Tapi kali ini saya tidak akan masuk terlalu dalam. Kita mulai pelan-pelan dari materi pendahuluan ya. Baik, saya akan memulainya dengan menjelaskan dua analisis statistik yang nanti akan sering kita temui maupun sering kita gunakan. Yang pertama adalah analisis deskriptif atau statistik deskriptif. Statistik ini tujuannya adalah kita ingin melihat gambaran besar dari data yang kita miliki. Data kita bisa berukuran kecil, berukuran besar, raksasa, dan seterusnya. Dari data yang masih kasar tadi, kita ingin melihat gambaran besarnya seperti apa. Ada dua cara, kita bisa menggunakan visualisasi, kita buat plot-plotnya ya. Tentunya plot-plotnya kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita lihat, dan kemudian kita juga meringkasnya berupa tabel ya. Ada dua hal yang ingin kita lihat dari statistik deskriptif, yaitu insights dan ideas. Yang dimaksud dengan insights adalah pemahaman apa yang kita dapat dari data yang sudah kita lihat ya. Knowledge apa, informasi apa yang kita dapatkan dari sana. Sementara ideas adalah langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan setelah melihat data tersebut. Biasanya kita punya ide, oh ternyata datanya seperti ini, barangkali kita bisa menelitinya lebih jauh lagi. Nah, jadi ada dua hal yang biasanya kita ingin tahu setelah melakukan analisis deskriptif ya. Yang selanjutnya adalah tipe analisis inferensial atau statistik inferensial. Tidak hanya ingin mengetahui gambaran data ya, dan biasanya inferensi ini adalah lanjutan dari statistik deskriptif. Setelah kita tahu gambaran data, kali ini ya kita ingin mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan dari data yang sudah kita lihat tadi. Kita pengen membuat kesimpulan besar lah istilahnya. Jadi data itu kan sebagian kecil dari informasi keseluruhan. Yang kita ambil sebenarnya adalah secuil biji dari kumpulan jagung yang utuh. Jadi jagung itu kan ada banyak bulir-bulir biji-biji jagung ya. Kita hanya mengambil satu atau dua biji itu. Nah, harapan kita dari satu dua biji itu kita bisa menarik kesimpulan kondisi real dari jagung secara utuh. Jadi istilahnya ada sampel, ada populasi. Data kita adalah sampel, sementara kondisi jagung yang utuh adalah populasi. Harapan kita dari data yang kita miliki, kita bisa mendapatkan gambaran yang sesungguhnya dari populasi kita. Nah, itu adalah tujuan dari statistik inferensial. Ada dua hal besar yang ingin kita dapatkan, yaitu conclusion tadi ya, hasil dari gambaran dari populasi, atau predictions termasuk regresi, analisis regresi, analisis forecasting, dan lain sebagainya, peramalan ya. Itu juga adalah statistik inferensial. Nah, nanti saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana kita bisa melakukan dua analisis ini di Python. Tentunya ini adalah pendahuluan. Saya hanya ingin memberikan gambaran saja ke teman-teman. Nah, nanti setelah ini baru kita praktek detailnya. Jadi kita baru nanti belajar istilahnya bumbu-bumbunya. Jadi kalau kita punya nasi goreng, kita pelajari bumbu-bumbunya, bahan-bahannya. Kita pelajari nasinya, kita pelajari kecapnya, kita pelajari kaldunya, kita pelajari ayamnya, daun bawang, dan lain sebagainya. Oke? Jadi langsung saja dibuka Jupyter Notebook masing-masing. Baik, sekarang teman-teman sudah membuka Jupyter Notebook ya. Kita akan memulainya dengan mengimpor library yang akan kita gunakan di materi kali ini. Saya tulis saja mengimpor library ya. Yang pertama yang akan kita impor adalah matplotlib ya. Import matplotlib pyplot.splt. Oke. Yang kedua kita akan mengimpor numpy. Yang ketiga, ini ada yang baru ya, jadi kita akan mengimpor library statistik di Python ya, yaitu adalah scipy.stats, stats ya. Jadi ini adalah library khusus untuk melakukan analisis statistik ya, atau uji statistik. Oke.
Nah, nanti barangkali kalau teman-teman saat mengimpor ini error, artinya teman-teman belum memiliki library ini ya. Seperti biasa, untuk menginstal library bisa langsung di Anaconda Prom atau melalui pip install ya. Silahkan baca tutorial di materi-materi saya sebelumnya untuk mengimpor library. Oke. Selanjutnya adalah Seaborn, import Seaborn SSNS ya, dan mengaktifkan Seaborn dengan cara sns.set. Oke. Kita eksekusi dulu ya. Nah, sekarang kita akan membuat dua grup ya. Jadi ada dua kelompok, dua data. Kita ingin membandingkan apakah dua data ini sama atau tidak. Oke. Data yang kita miliki adalah data buatan ya, atau istilahnya artificial ya, bukan data sesungguhnya, karena ini hanyalah latihan saja dulu. Jadi pertama kita ingin menentukan rataannya ya, menentukan rataan dua kelompok. Oke, seperti ini. Oke, yang pertama sebut saja rataan 1 adalah misalnya 50. Oke, rataan 2 misalnya berapa ya, 65 misalnya ya. Nah, kemudian sekarang selanjutnya kita menentukan standar deviasi ya, standar deviasi atau bahasa lainnya adalah variasi. Oke, variasi dari dua kelompok di mana ini adalah sama ya untuk dua kelompok. Oke, kenapa sama ya? Karena nanti akan saya jelaskan. Kita akan menggunakan t-test, di mana t-test ini salah satu asumsi statistiknya ya adalah variasinya harus sama ya. Tentunya untuk variasi beda juga bisa ya. Itu adalah unequality test, tapi tidak akan kita bahas secara detail. Intinya teman-teman ikuti saja dulu. Oke, standar deviasi SD sebut saja ya, misalnya 5. Oke. Kemudian ukuran sampel dua grup atau dua kelompok lah ya, dua kelompok ya. Sebut saja sampel 1 adalah 50 data dan sampel 2 adalah 40 data ya. Jadi ini kita eksekusi dulu. Nah, jadi ceritanya kita memiliki dua data, di mana dua data ini atau dua kelompok ya, dua kelompok ini mengalami perlakuan yang berbeda ya. Jadi 50 ini anggap saja adalah tinggi dari tanaman lah ya, tinggi dari tanaman 50 cm, ini adalah tinggi dari tanaman 65 cm ya. Jadi kita kasih pupuk tanamannya. Di kondisi 1 adalah kondisi di mana tidak mendapatkan pupuk ya. Jadi itu saja di sini deh ya. Oke. Grup 1 tanpa pupuk. Ups, malah ngasih dekorator ya. Jadi itu tadi ada tanda dekorator ya. Belum kita bahas di Python. Oke, yang kedua adalah dengan pupuk. Oke. Jadi grup 1 tanpa pupuk 50 cm, grup 2 dengan pupuk 65 cm, standar deviasinya adalah 5 cm ya, plus minus 5 cm. Kita mengetes sampel 1 50 tanaman, sampel 2 40 tanaman. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah 50 dan 60 ini berbeda secara signifikan atau tidak untuk 50 dan 40 data ya. Tentunya nanti kita akan mensimulasikan standar deviasi dengan menggunakan Python ya. Jadi itu adalah ide awalnya. Nah, sekarang kita akan mengenerate bilangan random. Jadi nanti akan kita gunakan teknik ini. Mengenerate itu gimana sih? Generate aja lah ya. Bahasa mengenerate apa ya bahasa Indonesianya ya? Generate bilangan random, membangkitkan mungkin ya. Jadi sebut saja tes. Nanti kita akan menggunakan NumPy ya. Jadi np random, kita akan membangkitkan bilangan random dengan distribusi normal, maka kita gunakan ren n. Oke ya. Sebut saja sejumlah sampel 1. Oke. Jadi kalau kita mau lihat seperti apa bilangan random yang kita bangkitkan adalah seperti ini ya. Antara minus dan plus, tapi nanti tengah-tengahnya adalah 0 ya. Jadi kalau kita plot, kira-kira prt.plot, berarti namanya tes ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Antara minus ya sampai plus, tapi nanti dia random ya, acak maksudnya. Kalau kita lihat secara distribusi plot, misalnya sns.displot tes misalnya, maka nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah bilangan random
yang kita desain agar dia berdistribusi normal. Berdistribusi normal itu artinya bentuknya lonceng seperti ini ya, rata-ratanya berpusat di tengah. Oke. Nah, kenapa kita gunakan ini? Agar data yang kita generate nanti untuk dua grup dengan pupuk dan tanpa pupuk itu bervariasi, artinya ada deviasinya, ada variasinya. Kita desain variasinya ya. Langsung saja ya, tidak perlu berpanjang lebar. Jadi kita tulis di sini generate data ya, kita ingin mengenerate data. Oke, jadi kita sebut saja data 1 ya adalah numpy random seperti tadi sama ya, ran n. Oke, kemudian tadi apa namanya, sampel 1 dan sampel 2 ya, sejumlah sampel 1 oke dikalikan standar deviasi. Kenapa kalikan standar deviasi? Karena kita ingin standar deviasi 5 ini itu random, jadi yang random adalah standar deviasinya ya, bukan rataannya tapi standar deviasinya, dimana rataan plus standar deviasi yang random akan menghasilkan data yang random pula. Oke, jadi logikanya semoga bisa dipahami ya. Jadi kalikan tadi standar deviasi baru dijumlahkan rataan 1. Oke. Nah, data 2 sama ya, kita copy paste saja, cuma nanti kita ganti menjadi rataan 2 ya. Di sini sampel 2, rataan 2. Oke. Nah, selanjutnya kita juga ingin nanti menggabungkan sampel size atau ukuran jumlah data ya, jumlah data. Bahasa Inggrisnya adalah sample size ya. Jadi sebut saja kelompok data, nanti akan kita gunakan ini untuk melakukan plotting di bagian akhir. Oke. Untuk istilahnya degree of freedom. Apa itu degree of freedom? Diterima saja dulu ya, saya belum pengen jauh dari sana, cuman ada istilah yang disebut dengan degree of freedom. Bahasa Indonesianya adalah derajat kebebasan ya. Sampel 1 dan sampel 2 jadi sebuah list dimana nanti saya akan sum hasil keduanya. Oke. Kemudian ada batas ya. Batas ini adalah saya ingin mencari nilai terkecil dan nilai terbesar dari data 1, ini data 2 ya, dari data 1 dan data 2 untuk menjadi batas dari plot nanti ya. Teman-teman bagi yang mungkin bingung ikuti saja dulu, tapi saya harap apa yang saya tulis di Python harus sudah paham ya. Ini adalah materi-materi pengulangan dari semua materi saya sebelumnya. Jadi saya harap teman-teman bisa paham di sini. Ini ada teknik baru yaitu disebut dengan haystack ya. Intinya adalah dari sekian banyak array ini saya ingin meratakannya secara horizontal. Jadi contohnya pada data di sini ya, ini sudah betul ya, ini sudah merata ke kanan horizontal arraynya ya. Jadi nanti kalau ada data ada banyak, ada 2 kombinasi array, maka datanya akan rata kanan semua ya. Lanjut lagi, berarti ini hashtag kemudian diisi oleh data 1 kemudian data 2 ya, karena grupnya adalah data 1 dan data 2. Kemudian setelah itu saya juga mencari np minimum, jadi ini cukup di copy paste saja. Oke ya, kalau ini minimum sekarang maksimum ya, maksimum. Oke, seperti ini. Oke, kita eksekusi. Nah, sekarang kita ingin melihat batasnya ya. Kita lihat dulu. Jadi nilai terkecil dari data 1 dan data 2 adalah 38,76, sementara nilai terbesarnya adalah 78. Jadi nanti grafiknya ya, anggap saja ini grafiknya, sumbu Y paling kecil adalah 38 ya, nanti sumbu Y terbesar adalah 78 ya, biar tidak terlalu melebar datanya. Oke. Ini untuk hiasan plot saja ya, jadi tidak usah bingung. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin memplot distribusi dari dua data ya. Jadi setelah kita generate ini, kita ingin melihat distribusi seperti apa sih datanya ya. Kita sekarang ingin melakukan statistik deskriptif. Sekarang kita akan melakukan plot ya, membuat plot distribusi kedua kelompok ya. Yang kita lakukan sekarang adalah statistik deskriptif. Oke. Jadi caranya adalah kita akan menggunakan seaborn ya. Kita tentukan dulu ukuran dari gambarnya. Fix size berapa enaknya? Misalnya 7,5 ya. 7 panjangnya, 5 lebarnya. Oke. Kemudian di bawah adalah sebut saja A plotnya ya.
sns.displot. Oke. Kemudian yang kita upload adalah data 1. Histogramnya kita hilangkan, jadi kita hanya ingin melihat apa istilahnya density-nya ya, kurvanya. Labelnya kita sebut saja data 1. Oke. Kemudian di plot yang sama kita tambahkan ya, tinggal copy paste saja data 2. Oke. Nah, kemudian kita akan mengaktifkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Caranya adalah X label adalah sumbu X-nya data dan Y label sumbu Y-nya adalah density. Nanti ya. Setelah itu plt.legend untuk mengaktifkan legend ya, untuk mengaktifkan label data 1 dan data 2 di sini ya. Titik koma, jangan lupa untuk menghilangkan keterangan matplotlib atau seaborn di bawahnya ya. Kita eksekusi, maka ini adalah data kita ya. Yang biru adalah data 1, yang kedua adalah data 2. Kita lihat lagi tadi minnya, yang data 1 minnya berapa tadi? Awal-awal tadi kita tentukan 50 dan 65 ya. Sekarang kita lihat. Jadi 50 adalah rataannya yang pertama, kemudian 65 ya, kira-kira di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat secara visual, kira-kira menurut teman-teman apakah dua data ini berbeda ya. Kayaknya sih memang berbeda ya. Kenapa kita bisa yakin berbeda secara visual ya, ini belum secara statistik, karena memang nomor 1 rataannya beda, dan tentunya jaraknya juga cukup signifikan ya. Tapi nanti kita akan buktikan. Jadi ini kita masih berupa deskriptif, kita masih menduga-duga, kita mendapatkan insights dari kurvanya ya, kelihatan beda, kita bisa memprediksi pula ya, kira-kira ya, bukan prediksi sesungguhnya, tapi kira-kira planning kita, mungkin kita akan lakukan uji statistik ya, dites antara kedua ini untuk mendapatkan kesimpulan yang sesungguhnya, dan itulah yang akan kita lakukan nanti ya. Oke, sekarang kita akan membuat uji statistik ya, melakukan uji statistik yang kita sebut dengan statistik inferensial ya, atau bahasa Inggrisnya pakai inferensial gini aja deh ya. Oke. Nah, kita akan menggunakan matplotlib object oriented. Bagi teman-teman yang lupa, bisa buka-buka lagi video saya tautkan linknya di atas. Oke. Jadi fig kemudian ax, oke, sama dengan plt. Kita akan menggunakan subplots 1 baris 2 kolom. Oke, kemudian fix size-nya bisa kita tentukan sekarang. Kalau tadi 75 kalau nggak salah ya, sekarang agak lebih besar dikit deh, 85 misalnya. Kemudian DPI-nya 200 ya, biar gambarnya cukup jelas. Sekarang sumbu pertama ya, AX0, kita akan menggunakan violin plot ya. Bagi yang lupa, bisa dibuka-buka lagi violin plot untuk matplotlib ya. Kalau nggak salah saya sempat bahas violin plot untuk seaborn juga ya. Oke, sekarang AX0 kita akan memplot juga. Jadi ini nanti kita akan memplot density-nya. Ini kita akan memplot titik-titiknya ya. Oke, tapi titik-titik yang akan kita plot adalah estimasinya. Jadi bukan data sesungguhnya, karena data sesungguhnya sebenarnya sudah terwakili oleh violin plot ya. Kita akan menggunakan fungsi yang sama, random n. Oke. Kemudian sampel 1 dibagi dengan 10 biar datanya gabung masuk ya. Nanti teman-teman akan tahu ketika saya menunjukkan plotnya. Kemudian kita akan gunakan point, kita gunakan O ini ya. Kemudian warnanya misalnya green, hijau. Oke, sekarang AX0 kita tambahkan lagi batasannya set ylim. Jadi nanti akan kita gunakan batas tadi ya. Jadi sumbu Y-nya akan mentok di batasnya, nilai terkecil dan nilai terbesar tertinggi tadi ya. Sekarang kita bahas yang satunya ya, AX1 copas sama ini copy paste saja. Kita cukup ganti ininya 1 1 1, kemudian sampel 2, data 2, colornya kali ini blue misalnya ya. Ini data 2. Oke ya.
Kemudian kita lakukan di bawahnya ya, ini adalah uji t-testnya, uji t-test ya namanya. Kemudian ada dua parameter yang dihasilkan dari t-test ya, yaitu adalah nilai t-nya dan nilai p-value-nya. Kita panggil library stats, ada banyak ya, t-test ya, ind. Jadi kalau ini kita pencet tab, ada banyak sekali uji-uji statistik yang bisa kita lakukan ya. Ada alpha, Anderson ya, ada macam-macam ya, ada Weibull ya, eksponensial, f-test ya, macam-macam. Nanti silakan dicoba satu-satu, oke. Tapi kita akan lakukan yang sering dipakai saja, yaitu adalah t-test kali ini ya. T-test, kita akan gunakan t-test yang independen, oke. Kita lihat di sini apa sih t-test independen itu ya. T-test independen adalah calculate the t-test for the means of two independent samples of scores. Jadi data kita bersifat independen, artinya data pertama tidak ada hubungannya dengan data kedua, atau bisa juga diartikan hasil dari data kedua tidak terkait sama sekali dengan data pertama atau sebaliknya ya. Intinya gitulah ya. Oke, ini kita close. Yang kita butuhkan argumen di sini adalah data 1 dan data 2 adalah dua rataan yang nantinya akan kita bandingkan ya. Di sini ada rataannya, ada standar deviasinya, dan ada jumlah sampelnya. Oke. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita akan mencetak hasil t-test ya. Mencetak hasil t-test ya di judulnya, nanti di judul plotnya. Oke. Jadi sebut saja kita significant text ya, nilai signifikannya sebut saja begitu. Ada dua option, adalah berbeda dan tidak berbeda ya. Kalau berbeda kita sebut kosong saja, kalau tidak ya nanti kita tulis tidak, begitulah ya. Oke, kemudian plt.title, dua kelompok, saya ingin gunakan dot format nanti, berbeda. Jadi nanti dua kelompok, kalau dia berbeda maka akan kosong ya. Ini berarti ini, kalau berbeda dia akan kosong, kalau tidak berbeda nanti yang muncul ini. Jadi nanti ada opsi sesuai dengan nilai p-value-nya ya, secara signifikan. Oke. Kemudian saya juga ingin menunjukkan nilai t-value-nya ya. Ini adalah t-value-nya harus dalam tanda kurung ya. Ini format statistik ya, laporan statistik. Kemudian di dot format selanjutnya adalah jadi nanti di sini adalah nilai degree of freedom-nya, di sini adalah nilai apa istilahnya, nilai nilai t-nya ya. Kalau lebih dari 2 atau kurang dari minus 2 itu biasanya signifikan ya. Itu aturan rule of thumb-nya. Kemudian nilai p-value-nya juga akan saya tunjukkan di sini. Oke. Kemudian dot format. Yang pertama adalah kita isikan antara ini atau ini. Jadi kita kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti berbeda secara signifikan. Kalau lebih dari 0,05 tidak berbeda secara signifikan ya. Maka sig.txt tergantung dari integer dari p-value lebih dari 0,05, kita gunakan level 0,05 ya. Integer dari ini ya, jadi integer ini kalau dijadikan integer maka ini 0, maka ini 1 ya. Kalau nilai p-nya nanti dari nilai p yang di sini lebih besar dari 0,05, maka nanti dia akan true. Kalau true artinya 1 berarti tidak. Oke, kalau dia lebih kecil dari 0,05 berarti false integernya adalah 0 berarti ini yang dipilih ya. Dan nanti akan muncul dua kelompok berbeda secara signifikan. Oke, kemudian setelah ini kita tambahkan lagi, ini adalah t, degree of freedom-nya, maka degree of freedom adalah sum dari apa tadi, dua ini ya, kelompok data ya, kelompok data, kemudian dikurangi 2, degree of freedom adalah jumlah total sampel,
berarti 50 plus 40 dikurangi 2, dikurangi dari ada 2 sampel, maka nanti 90 kurangi 2 88 ya. Oke, kurangi 2, kemudian apalagi ya, saya gunakan enter biar tidak memanjang ke kanan. Kita bulatkan nanti nilai ininya. Oke, nilai ininya kita bulatkan sebanyak 2 angka di belakang koma, diisi T dan 2 angka di belakang koma. Kemudian yang terakhir adalah nilai P value, kita bulatkan 6 angka di belakang koma ya, karena kalau misalnya dia kecil sekali maka nanti hanya akan muncul 0 ya. Kita harapkan ya 6 digit di belakang koma cukup lah ya. Kemudian di bawahnya adalah plt.show. Oke, kita coba dulu ya. Fungsi atribut error, apa ada yang salah nih? Numpy random has no random n. Oh, salah. np.random.random n. Oh, run n. Astagfirullah, lupa saya ya. Oke, kita eksekusi. Oke, ini hasilnya ya. Jadi ternyata memang data kita bisa dilihat di sini 2 kelompok berbeda secara signifikan. P value-nya kurang dari 0,05 ya. Penasaran saya P value-nya berapa sih? Oh, 8,6 kali 10 minus 26 ya. Jadi memang signifikan sekali ya. Jadi ini ya hasilnya ya. Ini adalah representasi dari data kita ya. Ini adalah violin plotnya, bisa dilihat bahwa rataannya sekitar 50-an, sementara ini sekitar 65, terlihat berbeda ya. Dan ini adalah data terkecilnya. Data terkecil dimiliki oleh data A, data tertinggi dimiliki oleh data B ya. Nilai t-testnya adalah minus 14,9. Rule of thumb-nya lebih kecil dari minus 2 atau lebih besar dari 2 itu biasanya signifikan. Jadi ini lebih kecil dari minus 2 sekali ya, jadi otomatis signifikan ya, dan p value-nya adalah kecil sekali. Jadi kita bisa katakan bahwa efek dari pupuk ini ternyata signifikan. Setelah kita berikan pupuk 50 dan 65 ya, grup 2 ya, kelompok 2, ternyata kita bisa bilang bahwa pupuknya memang berkhasiat untuk meningkatkan pertumbuhan dari tanaman kita ya. Oke, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus kali ini. Sekarang coba kita desain bagaimana jika angkanya ini ya, angkanya ini kita rubah sehingga tidak signifikan ya, jadi sama ratanya ya, misalnya 50 dan 51 deh ya, sampelnya sama 50 dan 40 ya. Jadi ini kita eksekusi, kita bisa pencet ini ya, atau bisa kernel run all, jadi mereset semuanya. Kita pencet ini saja ya. Nanti kita lihat hasil di bawahnya. Oke ya, ternyata 2 kelompok tidak berbeda secara signifikan. Nilai P-nya masih minus 1,44 ya, belum kurang dari minus 2 ya, dan P value-nya masih lebih besar dari 0,05 ya. Kita lihat dulu distribusinya. Ya, ternyata memang tidak berbeda signifikan ya, jadi masih ratanya sama ya. Standar deviasinya juga kebetulan kita desain sama. Jadi memang secara statistik mereka berdua ini memang tidak berbeda secara signifikan ya. Ini grafiknya terlalu besar, coba kalau saya kurangi ya, misalnya kurangnya 4 dan 7 saja deh ya, dpi-nya kurangin ya. Jadi ini hanya tampilan di Jupyter Notebook saja ya. Oke, jadi begitu ya, kita sudah belajar banyak hari ini. Kita sudah belajar cara membuat plot untuk statistik deskriptif dan cara melakukan statistik inferensial ya. Tentunya ini masih materi pendahuluan, ini masih materi yang sederhana sekali, dan saya meminta komitmen teman-teman semua untuk fokus belajar bersama saya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke materi yang cukup advance. Kita akan berbicara tentang core dari machine learning, karena machine learning itu, sekali lagi, machine learning itu bukan TensorFlow, bukan PyTorch, bukan Keras ya. Machine learning adalah matematika. Jadi kalau teman-teman sudah tahu matematikanya, maka bahkan teman-teman bisa membuat machine learning versi teman-teman sendiri ya. Artinya machine learning programming di Python-nya ya, dengan menggunakan kaidah-kaidah matematik. Itu tadi materi hari ini ya, materi kali ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan komen, subscribe-nya juga. Saya tunggu komitmen dan semangat teman-teman untuk belajar bersama saya di episode-episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.